Perkenalkan, kami dari kelompok 4 calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Bersama saya, Adriasari SPD dari SD Negeri 100-2 Muara Bungo. Dan rekan saya, Aricin Zuldani SPD dari SMP Negeri 7 Tanah Sepenggal. Dan Reza Lasti SPD dari SMP Negeri 6 Muara Bungo. Kami akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Tujuan kami melakukan praktek coaching dengan CKP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Reza, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Bu Cia. Bagaimana dengan kabar Bu Cia? Alhamdulillah saya sehat juga Ibu. Nah, rencana kan Bu Reza mau melakukan praktek percakapan coaching nih. Nah, kira-kira yang akan Ibu laksanakan nanti itu yang sudah mau disiapkan atau yang mau dilakukan itu yang seperti apa? Oke, jadi ketika saya akan melakukan coaching, tentunya saya akan menyesuaikannya dengan alur cerita. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya, lalu apa harapan yang akan dicapai dari kegiatan coaching tersebut. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab dari si coach seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke, baik. Berarti nanti dalam praktik coachingnya Ibu Reza dengan coach, nah saya akan mengamati dan pastinya menilai. Nah berarti artinya nanti Ibu harus tahu nih bagaimana rubrik penilaiannya. Jadi untuk rubrik penilaian pada proses coaching ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, pastinya ada alur tirtanya bagaimana, apakah sudah nanti terjalankan atau tidak. Terus bagaimana nanti pertanyaan yang berbobot yang mau Ibu sampaikan ke coachingnya. Terus juga bagaimana si coaching merespon atau menanggapi Ibu sebagai coachnya. Nah terus jangan juga sampai kita lupa nanti bahwa ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui dalam coaching ini. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan juga nanti bagaimana Ibu bisa memaksimalkan potensi si coaching tersebut. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan ke Ibu. Jadi dari nanti coaching yang Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan seperti itu? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti dari beberapa kompetensi yang Ibu sudah sampaikan tadi, nah kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin nanti diobservasi seperti itu? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya fokuskan yaitu untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Lalu yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Lalu berikutnya yang ketiga saya akan melakukan aktivitas, tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching tersebut. Terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Oke. Terakhir ya Bu, pertanyaannya, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin dikembangkan dari coaching nanti? Oke. Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Lalu coaching ini dilaksanakan berarti artinya sudah nih bisa nanti berarti artinya dari yang sudah Ibu paparkan dan Ibu sampaikan dari kompetensi dan nanti keterkaitan dan tujuannya, ketercapaian dan tujuannya, otomatis nanti
moga-moga nanti observasinya akan berjalan dengan baik. Nah, silakan nanti Ibu melakukan observasi dan saya berharap itu akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eja. Waalaikumsalam Bu Sari. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabar Bu Sari? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Lagi ngapain nih Bu? Ada nih lagi santai, lagi duduk aja. Ada apa nih? Kalau nggak ganggu waktu Ibu, saya minta waktunya sedikit aja. Boleh, aman. Bu Sari apa yang enggak? Nah, mau ada yang bicarakan nih nampaknya? Iya, ada sedikit permasalahan yang mau saya bicarakan dengan Ibu nih. Oke, ada permasalahan. Jadi mau bicarakan permasalahan Ibu. Jadi tujuan ke depan kita ini apa nih dari pembicaraan ini? Saya tuh pengennya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini loh Bu. Oke, jadi Bu Sari ingin mencari solusi dari permasalahan di kelas ya? Iya, betul. Kelas Bu Sari. Oke. Kalau boleh saya tahu, apa nih masalahnya? Ini ya Bu, Ibu kan tahu saya ini kan guru SD. Kalau guru SD itu kan Bu mengajar seluruh bidang studi ya Bu, serba bisa gitu. Oh, ya, Bu. hebat, ya. Jadi yang saya ajarkan seluruh bidang studi itu kecuali PJOK dan agama. Salah satu materi pelajarannya itu IPS. Jadi kebetulan jam pelajaran IPS ini di jam terakhir gitu Bu. Jadi setiap saya akan mengajar IPS di kelas itu saya melihat siswa saya itu nampaknya nggak semangat gitu Bu ya, ngantuk, bosan nampak, terus juga terlihat ogah-ogahan untuk belajar, kadang sampai ganggu-ganggu teman gitu Bu. Oh, jadi begitu. Jadi Bu Sari mengajar kelas IPS dan kebetulan di siang hari nih. Iya. Dan pada siang hari itu Bu Sari melihat siswa Ibu banyak yang mengantuk, Iya. bosan, ya, dan kelasnya tidak kondusif juga sepertinya Iya, ya. iya. Nah, dari keadaan itu kira-kira apa sih penyebabnya ya? Anak-anak menjadi bosan dan kelasnya tidak kondusif ini menurut Bu Sari? Kalau saya perhatikan ya Bu, mungkin karena cuacanya panas, hari siang panas, terus juga murid-murid sudah bosan ya Bu dari pagi belajar, terus pada saat siang belajar IPS tentang konsep, jadi terlihat kejenuhan di wajah siswa tadi Bu. Oke. Jadi karena penyebabnya siang dan sehingga menyebabkan kejenuhan, kira ada penyebab lain nggak yang mau disampaikan? Oh ya, saya rasa metode pembelajaran yang saya lakukan kurang pas kayaknya ya Bu ya. Saya sering lakukan metode ceramah karena saya rasa metode ceramah itu begini ya Bu, IPS itu kan berupa konsep, materinya banyak. Jadi saya tuh mengejar materi itu sesuai dengan program yang saya lakukan, sehingga saya melakukan metode ceramah karena rasanya saya anggap metode ceramah itu bisa mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran yang saya ajarkan, seperti itu Bu. Iya. Gitu ya. Jadi karena mata pelajarannya IPS banyak butuh konsep dan Bu Sari otomatis melakukan metode ceramah. Iya. Nah, dari apa yang Bu Sari sampaikan nih, kira-kira untuk mengatasi masalah ini, kebosanan anak ini terhadap pembelajaran IPS ini, ada nggak pernah melakukan upaya-upaya dari Bu Sari? Selain metode ceramah, saya juga pernah nih Bu tukar nih, mana tahu anak supaya tak bosan gitu ya Bu. Saya tukar dengan metode tanya jawab dan diskusi. Tapi ternyata belum efektif juga Bu. Oke, begitu ya. Nanti Bu Sari sudah melakukan upaya ya, dengan tanya jawab, dengan diskusi. Ternyata masih kurang membangkitkan semangat. Iya. Nah, kira-kira Bu Sari ada ide lain nggak nih supaya mengatasi masalah ini? Saya berpikir Bu, kayaknya saya harus menggunakan media ya Bu.
media yang menarik sehingga siswa bisa minat belajarnya itu tumbuh, menarik perhatian, sehingga dia nggak main-main, nggak ngantuk, nggak bosan. Saya rasa media perlu saya cari yang menarik. Oke, ya, Mbak Nur ini udah bagus nih rencananya nih dengan menggunakan media yang menarik. Iya. Kira-kira masih ada ide lain nggak? Selain media, oh ya, siswa SD ini kan masih suka bermain ya Bu. Saya rasa kalau melakukan pembelajaran sambil bermain kayaknya seru juga ya Bu ya. Melakukan pembelajaran sambil bermain, menghafal konsep IPS menggunakan nyanyian, kemudian juga oh ya, barangkali kalau saya ajak bermain di luar kelas sambil belajar, itu kayaknya lebih asik lagi ya Bu ya. Karena siang hari bosan di dalam kelas sambil bermain di halaman. Juga kebetulan di sekolah saya itu ada pendopo, ada aula terbuka, ada pohon-pohon rindang, tempat-tempat duduk seperti ada atap jamur. Kayaknya kalau dikelompokkan, diajak keluar kelas, kayaknya nggak ngantuk lah siswa ya Bu ya. Iya. Ini wah. Terpikir saya Bu. Iya. Menurut saya ini udah ide yang bagus sekali nih Bu Sari nih. Iya. Ini udah upaya-upaya yang mantap menurut saya yang akan Ibu lakukan dalam menghilangkan kebosanan anak-anak. Iya. Nah, kira-kira Bu Sari butuh dukungan nggak untuk melaksanakan kegiatan ini? Jelasnya saya butuh dukungan ya Bu. Saya jelas harus minta dukungan dari kepala sekolah, terutama rekan sejawat, guru yang sama-sama saya di kelas 6. Jadi saya akan sharing gitu media pembelajaran apa yang bagus yang nanti saya terapkan. Saya juga butuh dukungan orang tua supaya lebih memperhatikan siswanya. Saya rasa itu dukungan yang saya butuhkan. Oke, bagus sekali Bu Sari ya. Nah, Bu Sari, dari rencana yang sudah Ibu Sari susun nih, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Pembelajaran IPS ini hari Senin ya Bu? Hari Rabu nanti jam terakhir ada pembelajaran IPS. Hari Selasa akan saya siapkan medianya, akan saya rancang pembelajaran yang menarik yang bagaimana akan saya laksanakan secepatnya. Saya sebenarnya nih, saya pribadi nggak sabar nih mau melihat hasil dari yang mau Ibu rencanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini berhasil, anak-anaknya menjadi lebih semangat belajar setiap hari ya Bu ya. Mungkin waktu kita udah habis nih Bu Sari. Iya. Kira-kira dari percakapan ini bagaimana perasaan saya? Senang banget ya Bu. Dengan berbicara dengan Ibu, saya sudah menemukan solusi. Rasanya udah plong gitu Bu, udah cerah. Saya sudah menemukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, terima kasih. Jangan lupa kabari saya. Iya, insya Allah nanti kalau udah selesai saya laksanakan pembelajaran, saya akan kabari bagaimana perkembangannya ya Bu. Oke Bu Sari. Terima kasih ya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu Reza, tadi Ibu kan sudah melaksanakan praktek coaching dengan coaching. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana hasil dari coaching Ibu? Alhamdulillah ketika saya melakukan coaching tadi semuanya berjalan dengan baik. Lalu juga alhamdulillah nih coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau seperti itu Ibu. Dari yang Ibu laksanakan tadi nih coachingnya nih. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching itu apakah sudah tercapai apa belum kompetensi yang Ibu harapkan atau Ibu akan kembangkan, terus juga apakah tujuannya dan ketercapaian yang Ibu harapkan atau kembangkan apakah sudah terlaksana dengan baik apa belum? Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dimana yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Dimana ketika saya melakukan coaching, saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Lalu saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya.
juga saya menatap coaching saya, dan saya juga tidak melaksanakan kegiatan apapun selain kegiatan coaching tersebut. Oke, baik. Berarti artinya Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan apa rencana Ibu yang waktu kita praobservasi ya Ibu ya. Iya. Tadi juga saya sudah melihat sih Ibu, Ibu sudah berada pada kehadiran penuh dengan si coaching, terus juga mendengarkan dengan seksama apa permasalahan yang ada di coaching, dan Ibu juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coaching itu sudah mengarahkan si coaching melalui alur tirta yang sudah kita sepakati bersama di awal tadi. Terus juga Ibu ada pertanyaan lagi nih dari saya yang ingin saya gali nih dari Ibu. Kompetensi apa lagi ke depannya yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Dari kegiatan tadi yang paling ingin saya kembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya ini bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, baik. Berarti artinya Ibu udah punya nih langkah-langkah nih, apa nih yang mau Ibu lakukan nih untuk bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan ke depannya Ibu? Ya. Pertama mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu saya akan merefleksi diri dulu ya, untuk mengetahui kekurangan pada diri saya, lalu saya akan mengetahui dengan refleksi ini kiat-kiat yang harus saya perbaiki nih ketika melakukan coaching kemudian harinya. Selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, lalu bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, atau nanti ke depannya saya akan mungkin belajar public speaking mungkin seperti itu ya yang baik, atau juga saya juga ingin belajar mungkin pada rekan-rekan yang lain yang sedang melakukan coaching begitu. Berarti artinya nanti langkah-langkahnya Ibu melakukan refleksi diri, habis itu belajar public speaking, mungkin juga belajar pengalaman dari coaching orang lain. Nah sekarang saya berharap sih sebenarnya mudah-mudahan praktik berikutnya pada saat Ibu bisa meng-coaching rekan kerja maupun siapapun itu akan lebih baik daripada yang sekarang seperti ini. Nah, terima kasih ya Bu Cia sudah berkenan nih, sudah mengobservasi kegiatan coaching saya. Oke, sama-sama Ibu. Nah, karena waktu juga nih yang memisahkan kita, nah saya juga ada keperluan lagi di luar. Untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu ya Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Cia. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu Cia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar nih Bu Cia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu Cia. Amin, amin ya rabbal alamin. Gini loh Bu Cia, Ibu Cia kan akan melaksanakan praktek coaching nih ya. Nah, jadi kira-kira nih praktek coaching yang akan Ibu Cia laksanakan, apa yang akan Ibu Cia lakukan atau Ibu Cia siapkan? Oke, pastinya yang saya siapkan itu diri saya sendiri ya Bu, untuk bisa meng-coaching seorang coaching, dan juga pastinya akan menyediakan pertanyaan-pertanyaan pematik nantinya untuk bisa berjalan sesuai dengan alur tirta yang mau kita jalankan pada saat coaching. Dan si coaching juga bisa nanti dengan alur tirta itu dia bisa nanti bagaimana dia menyampaikan tujuan dari permasalahan, habis itu dia juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, terus juga melakukan rencana aksi apa yang mau dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, dan juga dia juga harus mempunyai tanggung jawab nantinya dari rencana yang mau dia lakukan seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Cia. Jadi nanti dalam praktek coachingnya Ibu Cia ini, saya akan mengamati dan menilai Ibu Cia itu menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke, baik Bu. Jadi rubrik penilaian coaching yang akan saya gunakan, yaitu saya akan mengamati Ibu Cia tentang alur yang Ibu Cia sampaikan tadi, alur tirta, bagaimana juga pertanyaan berbobot yang Ibu Cia sampaikan,
Saya juga akan menilai bagaimana cara coach merespon dan cara Ibu Cia juga menanggapinya, seperti itu. Kemudian juga yang saya nilai yang kedua yaitu tentang prinsip coaching, itu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu Cia. Nah, untuk penilaian nanti saya akan menggunakan 4 kriteria nih Bu. Kriteria yang pertama yaitu kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir itu sangat baik. Nah, Ibu Cia, kompetensi coaching ini apa yang mau Ibu kembangkan, Ibu Cia? Oke, rencana Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama pastinya pada saat kita melakukan coaching itu kita harus present atau hadir penuh untuk biar kita fokus sama si coachingnya. Terus juga yang kedua itu mendengarkan secara aktif apa permasalahan dari coaching, dan selanjutnya pastinya kita akan yang namanya menerapkan atau memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya harus berbobot nantinya kepada si coaching. Ya, bagus sekali Bu Cia ya. Nah, di antara ketiga kompetensi coaching tadi, secara lebih spesifik ini Bu Cia, kompetensi mana yang fokus mau dikembangkan oleh Bu Cia? Oke, dari beberapa kompetensi tadi sepertinya saya akan melakukan kompetensi yang mendengarkan si coach secara aktif. Jadi nanti supaya bisa memancing saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach supaya nanti alur ceritanya itu berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Bagus sekali ya Bu Cia. Kira-kira nih indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Cia? Pastinya saya ingin ketercapaian dan tujuannya pada saat coaching ini pastinya coach mengharapkan dia mampu untuk menggali ide dan potensi dari si coach supaya si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Itu seperti itu. Bagus sekali Bu Cia. Saya yakin praktik coaching yang akan Ibu laksanakan akan berjalan dengan lancar ya. Semangat Bu Cia. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Ibu atas masukannya dan informasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Cia hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Bu Cia ada waktu nggak? Ada pastinya. Kalau untuk Bu Reza apa ya? Oh iya, saya ini ada yang mau dibicarakan ini sebenarnya dengan Bu Cia. Oh boleh Bu, boleh. Jadi saya butuh coaching. Oh butuh coaching. Oke. Nah jadi dari apa yang nanti kita bicarakan nih, nah harapan Ibu seperti apa ya? Jadi ketika saya membicarakan ini nih, saya butuh solusi tentang permasalahan saya Bu Cia. Oke. Kayak berat sekali masalah ini. Iya berat menurut saya ini. Oke. Nah jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi begini Mas ya, yang punya di sekolah saya itu kan sudah ditetapkan nih tim pembimbing P5, proyek P5. Nah kebetulan tim saya adalah kearifan lokal. Nah pas semester ini, salah satu guru pada tim saya itu pindah sekolah. Oke. Jadi itu yang membuat saya agak kewalahan ini. Jadi ada guru yang pindah yang biasa Ibu masukkan ke dalam tim, itu mempengaruhi berarti pembentukan tim untuk P5 itu. Iya. Nah jadi dari pindahnya Ibu tersebut dampak apa sih yang timbul dari pembentukan itu? Jadi dampak yang timbul dari kepindahan Ibu tersebut ini lumayan ya ini ya, karena kita ini kan berempat untuk dua kelas kelas 7A dan 7B. Nah maka karena dia pindah, maka kami tinggal bertiga. Nah yang membuat dampak yang signifikan di sini adalah tentang pembagian tugas kerja. Karena kita dulu kan bukan sekedar project aja, mengajar juga yang lain juga. Jadi di sini kita kewalahan nih dalam pembagian tugas, dan kebetulan ibu ini memegang peran penting dalam mengeksekusi kami, karena kami tugasnya itu kan lokal dan membatik, dia pintar dengan seninya. Oke, berarti artinya yang mampu yang
ahli terhadap yang pembantik itu, ya ternyata ibu yang pindah itu. Jadi Benar. kewalahan untuk mencari penggantinya seperti itu. Iya, Saya iya. tangkap ya. Oh, iya. Oke, jadi penyebab apa yang membuat ibu tidak bisa membuat pembagian tugas itu untuk mengganti ibu, itu apa penyebabnya? Penyebabnya itu tadi karena semua guru-guru ini yang di tim ini punya kesibukan masing-masing. Ya, ketika pembagian tugas tersebut kita lakukan, ya satunya cuma 2 orang, satunya 1 orang. Kali kita tinggal 3 orang ini. Jadi yang satu ini mungkin kewalahan mengcover anak-anak tersebut, takutnya dia salah menentukan arah dari pola pembatikan ini. Oke, berarti artinya ada yang timpang lah Iya, istilahnya pembagiannya. timpang. Jadi yang satunya jadinya agak bingung dalam pengelolaan di kelas yang dia Iya. aku. Jadi Bu, dari ini permasalahan nih udah ada nih. Jadi ada nggak upaya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi ketimpangan tadi? Oke, ya untuk sementara ini ya Bu Cia, untuk mengatasi ini ya saya dengan tim saya ya seperti karena dia satunya 1, yang satunya 2, yang satunya kadang bolak-balik kiri kanan saja terus kan. Dan menurut saya ini kurang efektif untuk kami sebagai tim, dan kami juga kehilangan orang yang mumpuni dalam bidang seni batik ini. Oke, berarti artinya di antara beberapa tim yang sudah Ibu bentuk itu belum ada yang memang benar-benar ahli dalam membatik, itu juga jadi permasalahan ya Bu ya. Iya. Jadi artinya kalau misalnya sudah ada tuh anggotanya juga kurang, terus yang ahli dalam membatik itu juga belum ada. Jadi apa yang bisa nantinya Ibu lakukan untuk bisa tuh mengantisipasi tuh yang tadi itu supaya kearifan lokal yang mau dilaksanakan pada P5 itu terlaksana dengan lancar dan baik? Jadi rencana saya nih, saya mungkin melakukan pembicaraan selain dengan tim saya mengenai tugas ini. Saya juga melakukan pembicaraan dengan kepala sekolah mengenai ketimpangan kekurangan anggota pada tim saya. Lalu mencari bagaimana pendapat beliau supaya ada masukan dari kepala sekolah untuk tim saya. Oke, berarti artinya nanti Ibu kerjasama lah ya, setidaknya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat untuk mencari sama-sama yuk solusi bagaimana nih P5 kita bisa berjalan dengan baik. Benar. Ada nggak usaha-usaha lainnya yang bisa dilakukan selain itu supaya lebih mantap gitu? Jadi rencana saya ini, yang mudah diizinkan, saya ingin mendatangkan tenaga ahli dalam bidang pembatikan untuk diundang ke sekolah saya. Lalu untuk mengajari tim saya bagaimana mengeksekusi desain motif batik ke kain batik itu tersebut. Setelah itu saya juga mencari rekan-rekan guru yang lain untuk yang sesuai dengan tema kami untuk menjadi anggota tim kami. Oke, berarti artinya nanti ada tenaga ahli yang diminta ke sekolah untuk bisa ngajarin gurunya dulu. Iya, biasanya seperti itu. Ngajarin gurunya dulu, habis itu nanti setidaknya setelah belajar nanti dia bisa mengajarkan lagi ke murid-murid. Iya. Itu juga sudah rencana yang bagus ya Bu ya, yang bagus sekali lah itu. Jadi nanti dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan supaya ini bisa terlaksana dengan baik? Tentunya saya butuh dukungan semua warga sekolah ya. Tapi khususnya ini dari kepala sekolah karena beliau yang penanggung jawab sekolah itu mendatangkan tenaga ahli, dan juga saya butuh rekan-rekan yang lain yang bisa membantu tim saya dan tentu saja dengan anak murid saya. Oke, kapan nih rencananya mau Ibu laksanakan rencana yang sudah kita bahas tadi? Rencananya ini kan kita udah berjalan nih pembelajaran kita dari tanggal 15 kemarin ya. Sejak ini udah hari Minggu, berarti saya ingin langsung aja mungkin besok kesadaran karena saya udah kewalahan ini dengan tema saya ini ya. Semoga dari apa yang sudah Ibu rencanakan, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dan harapan Ibu terhadap apa yang permasalahan yang terjadi itu bisa diselesaikan lah dengan
upaya-upaya yang sudah mau Ibu lakukan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Cia. Ya. Terima kasih nih pembicaraan ini udah sedikit mencerahkan saya ini untuk apa saja sih langkah-langkah berikutnya yang mau Iya. saya lakukan. Sama-sama. Oke, Mungkin sudah juga waktunya ya Bu ya Oke. batasnya kita untuk mungkin lain kali kita bisa bicara lagi dalam Oke. permasalahan-permasalahan yang lain. Oke. Mungkin saya izin dulu ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Cia. Assalamualaikum. Baik Bu Cia, tadi kan Bu Cia udah melakukan praktik coaching nih dengan coaching. Nah, bagaimana nih hasilnya? Setelah saya melakukan coaching tadi Bu, Iya. alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Terus si coachingnya juga sepertinya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Alhamdulillah, berarti Bu Cia udah melaksanakan dengan baik nih. Nah, langsung aja ya. Kita bahas nih analisis yang sudah saya amati tadi. Saya sudah melihat Ibu setelah melaksanakan praktik coaching. Nah, terkait praktik coaching tadi, ketercapaian pengembangan kompetensi coaching apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat awal praobservasi tadi, Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan di praobservasi tadi Bu, ya kompetensinya yang sudah saya lakukan, pastinya saya sudah mendengarkan si coaching dengan seksama, dengan baik, dengan aktif pun, sehingga saya mampu dan bisa untuk mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot ataupun memantik supaya si coaching bisa terarahkan menjalankan alur tirta yang ingin kita kita laksanakan untuk coaching seperti itu. Nah, jadi sudah inilah Bu, sepertinya sudah terlaksana sesuai dengan rencana tadi lah. Ya, saya juga udah lihat tadi Bu, kalau Ibu sudah mendengarkan secara aktif, Ibu juga sudah baik memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tadi ya Bu ya, sudah sangat baik. Selanjutnya nih Bu, kira-kira kedepannya nih kompetensi coaching apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan lagi? Sepertinya yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, yang saya rasakan tadi pada saat coaching itu masih kurang greget sepertinya pertanyaan yang saya arahkan itu, kayaknya memang perlu lagi saya gali atau saya cari tahu pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang bagus dan baik untuk kita bisa mengarahkan si coaching lebih lancar lagi untuk menjalankan alur tirtanya gitu. Iya, bagus sekali ya Bu. Berarti nih kira-kira langkah-langkah apa nih yang mau Ibu lakukan agar kompetensi memberikan pertanyaan berbobot nanti akan lebih baik ke depannya? Sepertinya langkah-langkah pertama yang pastinya saya akan refleksi diri dari coaching yang sudah saya lakukan. Habis itu saya mencari referensi pastinya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu seperti apa, baik melalui media sosial maupun nanti mungkin saya akan belajar juga dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah sering melaksanakan coaching seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu. Berarti langkah-langkah yang mau Ibu Cia lakukan nanti Ibu Cia akan berefleksi terlebih dahulu, mencari referensi, boleh melalui YouTube ataupun dari media sosial lainnya, agar dapat memberikan pertanyaan yang berbobot juga tadi ya Bu. Ya. Baiklah, selanjutnya nih saya harapkan Ibu Cia nanti akan bisa mempraktikkan coaching kedepannya yang lebih baik lagi karena mendapat pengalaman dari praktik coaching yang ini. Mudah-mudahan ya Bu ya, Amin. akan lebih sukses lagi. Saya yakin Ibu Cia bisa. Terima kasih Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ke depannya dengan baik. Ya kebetulan ini udah sore Bu, saya juga ada keperluan lain. Saya sangat senang rasanya bisa mengobservasi Ibu. Iya, terima kasih juga Bu atas waktunya dan berkenan mau mengobservasi saya. Saya harap Ibu tidak bosan untuk bisa terus memberikan masukan dan kritikannya tentang apa yang saya kerjakan. Insya Allah. Ya, sukses Ibu Cia. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu.
Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bu Sari, nanti kan Bu Sari rencananya akan melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat. Iya benar. Oke. Nah, menggunakan alur cerita tentunya ya. Nah, kira-kira pada praktek coaching yang akan Bu Sari lakukan, apa hal yang sudah Bu Sari siapkan? Iya. Yang akan saya siapkan, yang sudah saya siapkan juga, jadi saya akan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu, saya akan menggunakan alur tirta, di mana yang pertama saya akan menggali tujuan atau harapan yang akan diperoleh oleh coaching-nya nanti. Kemudian yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang sedang dihadapi coach saya. Kemudian yang ketiga saya akan menggali rencana aksinya agar si coach dapat menemukan solusinya. Dan yang terakhir saya akan menanyakan komitmennya, tanggung jawabnya seperti apa sih nanti pada saat rencana aksinya yang akan dilakukannya nanti. Oke, baik Bu Sari. Nah, nanti dalam praktek coachingnya nanti ya, saya akan menilai Bu Sari ya, tentunya dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Oke. Nah, tentunya berdasarkan alur tirta, lalu bagaimana pertanyaan berbobot, lalu bagaimana coach akan menanggapi dan merespon dari pertanyaan Ibu. Lalu tentu kita menggunakan prinsip dari coaching tersebut, yaitu di mana prinsipnya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Bu. Oke, nah pada saya akan memakai 4 kriteria nih Bu Sari. Iya. Ya, yang pertama ada kurang baik, lalu yang kedua cukup baik, yang ketiga baik. Ya, nah, oke. Terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Sari kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti itu ada kehadiran penuh ya Bu, mendengarkan secara aktif, dan saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Begitu. Bagus sekali Bu Sari ya. Nah, agar nantinya observasi kita ini lebih fokus, nah kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik nih, apa yang mau Bu Sari fokuskan? Yang saya fokuskan nantinya itu kehadiran penuh ya Bu. Saya nanti akan lebih fokus menyimak permasalahan yang terjadi pada coach saya. Saya juga akan menatap coach saya sehingga si coach nanti akan menemukan solusi terhadap permasalahannya nanti. Oke, bagus sekali Bu Sari. Nah, kira-kira apa nih indikator ketercapaian ataupun keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Sari? Indikator ketercapaian nanti yang saya inginkan pada saat praktik coaching nanti, saya berharap nantinya coach ini dapat menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh coachnya tadi. Seperti itu. Baik Bu Sari, demikian dulu ya Bu Sari praobservasi kali ini. Silahkan Bu Sari melakukan coachingnya bersama rekan sejawat. Semoga apa yang akan Bu Sari lakukan berjalan lancar, lalu tujuannya tercapai. Terima kasih ya Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya gimana nih? Alhamdulillah sehat Ibu dan sedikit baik lah. Ibu ada waktu? Ada. Kebetulan lagi nyantai-nyantai aja nih. Kenapa nih Cia? Gini Bu, ada rencana mau mengambil waktu Ibu sebentar nih. Ada yang mau diceritakan? Boleh. Sekalian, sharing lah istilahnya. Boleh Boleh ya? Boleh. Kira-kira apa nih arah pembicaraan kita nih? Arah pembicaraannya tentang ya permasalahan saya sendiri lah Bu ya. Tidaknya permasalahannya dengan rekan sejawat, dengan
kita ini Iya. pastinya mendapatkan solusi lah dari permasalahan yang akan saya ceritakan nantinya. Oke. Nah, boleh cerita. Langsung aja cerita, boleh. Begini Bu, jadi permasalahannya itu sebenarnya tentang pembelajaran di kelas. Nah, ini kan di sini kan saya ini di kelas nih, saya sudah berusaha nih mencoba untuk memvariasikan pembelajaran dengan berbagai macam cara lah, baik cara-cara sederhana maupun cara ini untuk siswa. Nah, tapi kebanyakan rekan-rekan sejawat itu masih menggunakan metode-metode yang seperti ceramah, terus juga masih memberikan catatan kepada siswa sampai bukunya habis, sedangkan dia nanti keluar untuk ngobrol dengan rekan yang lainnya. Itu ada sekitar hanya mungkin yang melakukan metode-metode yang bervariasi itu hanya dari 10 mungkin hanya ada 2-3 orang, 7 orang lagi atau apa itu masih menggunakan metode-metode lama. Padahal kurikulum kita juga sudah berubah ya Bu, sudah berganti tiap ini seperti itu. Jadi yang menjadi masalah bagi saya itu siswanya itu jadinya berpengaruh pada saat jam pembelajaran saya, karena dia mungkin lebih keenakan dan lebih merasa bebas ketika hanya diberikan buku dan dia tidak ada guru di dalam kelas sehingga dia bebas untuk bermain. Nah, sedangkan saya itu masuk tiap hari untuk melaksanakan pembelajaran. Mungkin kadang dia, aduh ibu ini masuk terus seperti itu. Nah, kadang ada terdengar setidaknya sedikit selintiran dari siswa tersebut. Jadi kan berpengaruh juga pada proses pembelajaran saya seperti itu. Oke, jadi di sini permasalahan yang Ibu Ci hadapi tadi tentang pembelajaran di kelas ya, dengan rekan-rekan sejawat. Cia udah melakukan variasi dalam metode mengajar, tapi rekan sejawat masih menggunakan metode itu aja gitu ya. Udah kasih catatan, udah ngobrol gitu, sehingga mereka masih menggunakan metode lama, akhirnya berpengaruh terhadap siswa, apalagi kelas Cia sendiri ya yang berpengaruhnya ya. Menurut Cia, apa sih yang menyebabkan rekan-rekan sejawat Cia tadi melakukan hal-hal yang demikian itu ya? Mungkin karena dalam proses pembelajaran yang dilakukan itu merasa pembelajarannya itu simple kayak gitu, nyaman dia melakukan itu karena dia tidak butuh terlalu banyak energi untuk memberikan materi kepada siswa, tapi dia malah membiarkan siswa itu untuk belajar sendiri akhirnya dengan catatan-catatan yang kadang enak kalau diringkas, maksudnya dibuat catatan, memang kita buat catatan itu buat peta konsep atau apa ya Bu ya, ini enggak, memang dari buku itu sendiri disuruh anaknya ringkas gitu kan. Mungkin karena posisinya sudah nyaman, dia enak, santai jadi guru, makanya masih dilakukan seperti itu. Oke. Berarti penyebab dari rekan-rekan sejawat melakukan hal demikian itu menurut Cia itu karena dilakukan dengan simple, nyaman bagi mereka, membiarkan anak-anak belajar sendiri ya, itu penyebabnya ya. Kira-kira ada penyebab lain yang rasa Cia belum Cia sampaikan, yang belum Cia pikirkan? Oh iya, mungkin juga ada kadang memang guru itu metodenya masih ceramah ya Bu, ya. Karena memang kondisinya di siswa kami di dusun itu mungkin untuk analisisnya itu kurang seperti itu, jadi kayak masih butuh dorongan dari kita atau materi itu memang harusnya dari kita. Kalau kita minta dari mereka itu kayaknya tidak tersampaikan mungkin tujuan pembelajarannya. Mungkin alasan itu juga mungkin guru masih menggunakan metode ceramah seperti itu. Oke. Jadi itu salah satu penyebabnya, maka guru-guru tadi melakukan hal yang demikian. Baik Cia, menurut Cia nih, atau kira-kira pernahkah Cia melakukan upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah Cia? Pernah Bu, seperti yang sudah saya lakukan itu menggunakan metode yang bervariasi. Kadang memang sengaja itu melakukan
pembelajarannya itu di luar kelas seperti itu kan, dengan game, dengan yang lain, sehingga pengennya itu kan rekan sejawat bisa melihat proses pelajaran kita dan bisa belajar dari kita. Tapi sepertinya belum berpengaruh terlalu besar bagi rekan-rekan sejawat. Mungkin ada beberapa yang sudah terinspirasi ada, tapi banyakan juga masih yang cuma sekedar lewat saja seperti itu. Iya, berarti udah pernah dilakukan ya, udah memberikan contoh, udah melakukan pembelajaran di luar agar menginspirasi. Jadi di antara beberapa guru yang melakukan proses pembelajaran yang sedikit bermasalah tadi, kira-kira ada beberapa orang sih yang sudah terinspirasi dengan Ibu Cia. Sepertinya kalau dari 10 orang mungkin ada 1-2 Masih sedikit ya, gitu ya. Nah, upaya yang udah Ibu lakukan nih terlihat nih ternyata belum kondusif ya, belum bisa terselesaikan semuanya. Pernah nggak terpikir oleh Ibu Cia kira-kira ada nggak sih upaya-upaya lain yang bisa dilakukan supaya rekan sejawat bisa merubah dirinya? Mungkin kita harus ada pendekatan langsung mungkin sepertinya dengan rekan sejawat, berkomunikasi, saling bekerja sama, bertukar pikiran. Mungkin mereka memang sudah ada pikiran yang mau itu, tapi memang belum dilaksanakan seperti itu. Mungkin kita saling sharing sama rekan sejawat, saling membantu satu sama lain, atau mungkin bahkan meminta rekan sejawat pada saat kita mengajar itu mungkin sebagai observer untuk sebagai refleksi kita nanti ke depannya seperti apa. Tindakan yang udah sangat bagus ya, Bu Cia. Bu Cia nanti akan melakukan pendekatan, kolaborasi, kerjasama yang baik, mengajak rekan sejawat untuk melakukan observasi terhadap diri Bu Cia agar dapat menginspirasi gitu ya Bu Cia. Nah selain itu ada nggak nih kira-kira tindakan lain yang bisa memperbaiki lagi selain dari yang tadi? Bisa jadi juga nanti kita kerjasama dengan kepala sekolah, meminta izin untuk kita melakukan diseminasi Bu, untuk sharing pembelajaran seperti apa sih yang rasanya sekarang itu sudah lebih keren seperti itu kan, mungkin dipaparkan, ditampilkan itu secara keseluruhan ke rekan sejawat. Kita lakukan seminar lah istilahnya seperti itu ya, saling diskusi nanti, saling memberi tanggapan dan kritikan. Mungkin bisa nanti sama-sama dari sana kita bisa melakukannya untuk melakukan proses perubahan perbaikan pembelajaran sama-sama nanti di sekolah kita. Iya, berarti udah terpikirkan nih ya sama Ibu Cia tindakan-tindakan yang akan dilakukan, mulai dari pendekatan, kolaborasi, observasi, kerjasama dengan kepala sekolah, diseminasi dan lain sebagainya sudah Ibu sampaikan. Bagus sekali. Nah kira-kira tindakan-tindakan yang telah Ibu pikirkan tadi yang akan direncanakan, dukungan siapa sih yang mau Ibu Cia butuhkan? Ya pasti utamanya kepala sekolah, habis itu rekan-rekan sejawat juga, terus kerjasama juga dari muridnya atau peserta didiknya pastinya dalam proses pembelajaran. Juga nanti selain juga butuh bantuan mungkin dari orang tua murid supaya nanti akan mengontrol anaknya dalam pembelajaran. Berarti di sini saya tangkap permasalahan Ibu Cia. Ibu Cia nanti akan meminta dukungan dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dari murid itu sendiri dan dari orang tua ya. Ya sangat bagus sekali Bu Cia. Nah kira-kira nih kapan Bu Cia akan melaksanakannya? Karena sudah masuk ajaran baru Bu ya, secepatnya mungkin Senin besok sudah saya mulai untuk diskusi dulu mungkin sama rekan sejawat apakah mau diajak kerjasama untuk sama-sama yuk melakukan pembelajaran seperti yang lebih baik seperti itu. Ya mungkin secepatnya lah Bu. Habis itu setelah dicoba melakukan pembelajaran dan sama-sama diskusi atau kolaborasi dengan rekan sejawat, nah diatur lagi waktunya kapan bisa yuk kita diseminasi yuk kalau memang mau melakukan perubahan sama-sama seperti itu. Bagus sekali. Semoga upaya-upaya yang akan Ibu Cia lakukan nanti akan berjalan dengan lancar dan berhasil semuanya ya. Nanti bisa melakukan perubahan di sekolah. Amin. Sukses buat Bu Cia. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Saya sudah mengambil waktu Ibu dalam sharing kita ini, dalam curhat kita ini. Lain kali boleh kok. Saya selalu terbuka.
welcome Ibu Cia. Siap Ibu, terima Iya, kasih. iya. Dan Iya. saya merasa bahwa udah lega, udah tercerahkan rasanya, dan mudah-mudahan saya bisa Alhamdulillah. melaksanakannya dan merealisasikannya sesegera mungkin. Saya yakin Ibu Cia bisa. Oke? Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Oke. Baik Bu Sari, tadi Bu Sari ini sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama rekannya. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah kegiatan coaching yang sudah saya laksanakan berlangsung dengan lancar dan coach juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih membahas dan menganalisis dari apa yang sudah Bu Sari laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Sari sampaikan ketika kita awal observasi. Nah, apa yang sudah Bu Sari lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah kita bicarakan di awal tersebut? Pada saat pra observasi saya tadi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan alhamdulillah kompetensi tersebut sudah saya kembangkan. Saya sudah fokus terhadap coach saya juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan coach saya terkait permasalahannya. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik Bu Sari. Tadi juga saya sudah memperhatikan jalannya pembicaraan coaching yang Bu Sari lakukan. Saya juga sudah melihat Bu Sari sudah hadir secara penuh nih untuk coachingnya juga. Bu Sari mendengarkan secara aktif pembicaraan coach Bu Sari, juga sekaligus juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, Bu Sari ini sudah melaksanakan kegiatan coachingnya dengan sangat baik nih. Terima kasih. Oke, nah setelah coaching tadi, kira-kira rencana Bu Sari ke depannya nih, kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya merasa memang kemampuan atau kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu pada kemampuan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Saya merasa di situ saya masih kurang aktif dalam memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih, apa langkah-langkah dari Bu Sari untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Sari terkait khususnya memberikan pertanyaan berbobot tersebut? Saya akan berusaha untuk merefleksi diri saya yang pertama ya Bu. Apa sih kekurangan saya? Setelah itu saya juga mencari referensi dari media sosial, baik itu dari YouTube atau dari Google. Kemudian juga saya juga akan bertanya dengan yang lebih berpengalaman seperti rekan sejawat yang sudah pernah melakukan praktik coaching ini, seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Sari akan merefleksikan diri ya, mencari referensi-referensi dari luar ya kan. Lalu juga akan belajar dengan orang lain yang sering melakukan kegiatan coaching tersebut. Baik, bagus sekali ya Bu Sari. Mudah-mudahan pada praktek coaching Bu Sari lakukan ke depannya itu semakin lebih baik lagi. Amin. Ya, Semoga oke. ya Bu. Oke, Bu Sari, sepertinya kegiatan sesi kita pasca observasi ini udah selesai nih. Ya, ya, Bu, ya. Kebetulan harinya sudah sore juga. Iya, sudah sore ya Bu. Sudah Ya. tidak terasa pembicaraan kita sudah akhir sesi. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kedepannya lebih sukses lagi. Ya, terima kasih Bu. Saya juga merasa sangat senang karena Ibu bersedia mengobservasi kegiatan coaching saya. Iya, Terima sama-sama. kasih ya Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya izin undur diri dulu ya Bu Sari ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.